Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Business, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Wah, udah di minggu ketiga ya, tepatnya di bulan Oktober 2024. Saya Darul Adam kembali hadir temani Anda malam hari ini di Senin malam, yang biasanya hektik banget dengan kerjaan Anda, yang katanya sih I don't like Monday, tapi ternyata kita harus bisa menjadi seseorang yang punya jiwa pemimpin. Walaupun banyak orang yang belum sampai ke level tersebut, tapi nggak ada salahnya kalau Anda bisa mengenali apa sih leadership habit for managers. Ini kita bahas bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Sudah hadir malam hari ini ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daril, dan seperti biasa tetap pagi Mas Daril. Luar biasa. Terima kasih Pak Eloy waktunya. Pak Eloy, singkat dong tentang awalan yang jadi bahasan kita pada malam hari ini. Kan nggak semua orang yang mendengarkan, nggak semua orang yang menyaksikan, tetapi semua orang ini mimpi menjadi seorang manajer. Nah, apa the big why-nya kok tema ini begitu penting kita bahas Pak Eloy? Kita start dari big why-nya. Yes. Jadi Mas Daril, semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada, saya tuh meyakini hasil studi yang dilakukan oleh Gallup hingga dibukukan dengan judul It's the Manager, ditulis oleh dua orang yang sangat ternama itu, Jeff Clifton dan Jim Harter. Subjudul buku tersebut adalah kesimpulan dari studi mereka, yaitu Gallup menemukan bahwa kualitas manajer dan pemimpin tim merupakan satu faktor terbesar dalam keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan atau organisasi. Gallup finds the quality of managers and team leaders is the single biggest factor in organizational long-term success. Jadi itu Mas Daril kenapa kita membahas ini, dan sebetulnya saya sudah membahas sebagian dari pembahasan ini di buku terdahulu yang judulnya Leadership Habits and Culture Transformation, tetapi kali ini dengan series ya beberapa ke depan khusus untuk para manajer. Dan kenapa itu menjadi penting? Karena Mas Daril, tempat kerja berubah ya Mas Daril ya, apalagi setelah pandemi, dan kita lihat bagaimana yang namanya Gen Y, Millennials, dan lebih lagi Gen Z, dan nanti Alpha yang lahir tahun 2010 sampai tahun 2024, yang ketika mereka memasuki dunia kerja, mereka itu ingin pekerjaan yang ada mission, purpose yang mendalam. Dan disitulah kenapa para manajer perlu untuk berlatih menjadi sosok bukan hanya bos yang nunjuk-nunjuk, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, gaya komando seperti dulu-dulu, tetapi mereka harus belajar menjadi coach, menjadi seorang leader ya, yang menginspirasi anggota timnya, dan di mana kemudian anggota timnya bisa menemukan dan bahkan bisa melepaskan potensi terbaik yang ada di dalam diri mereka. Dan itulah yang kemudian menjadi pembahasan kita di dalam Leadership Habits for Managers, karena sesuai juga yang disimpulkan oleh Clifton dan Harter dalam buku It's the Manager tadi, bahwa seorang manajer, jadi hai manajer di seluruh Indonesia, dengarkan baik-baik. Hai manajer, Anda menciptakan perubahan di perusahaan dimanapun Anda berada, dan perubahan itu bisa sisi A, bisa sisi B. Sisi A-nya adalah menghancurkan anggota tim dan perusahaan, atau menciptakan kesuksesan di dalam tim dan perusahaan. Tentu kita ingin mendapatkan kesuksesan itu, dan itulah kenapa kita membahas Leadership Habits for Manager, karena it's the manager yang kemudian menjadi sukses tidaknya perusahaan dalam jangka panjang. Demikian Mas Daril. Oke, sebentar. Ini kita perlu luruskan dulu ya. Kan kalau the big why-nya tadi kan udah disampaikan oleh Pak Eloy. Tapi banyak orang yang masih mungkin salah persepsi Pak Eloy. Termasuk kalau ditanya, ini bedanya sebetulnya antara kepemimpinan dan untuk manajer dan leadership.
Kan tema kita leadership habits for managers. Apa sih esensi pembedanya, Pak Eloy, antara leadership dengan manager ini sendiri? Ini bagus sekali Mas Daryl. Di tahun 2016 saya menuliskan buku I'm a Leader, Turning Oke. Good Managers into Great Leaders. Dan saya juga sudah membahas tentang itu, bahwa uh, Ah, dari keliling perusahaan dan berbicara dengan para managers, ternyata banyak yang belum memahami bedanya peran dan tanggung jawab manajer dengan leadership. Dan kita ambil saja dari mbahnya manajemen dan leadership yang sangat terkenal di dunia, namanya Pak Peter Drucker. Beliau menyimpulkan begini, manajemen atau manager is doing things right. Doing things right artinya melakukan pekerjaan yang benar sesuai dengan standar operation procedure. Ada SOP-nya. Nah, jadi ya memang itulah pekerjaan supervisor, manager, ikutin SOP yang ada. Tetapi leadership sebaliknya, menurut Peter Drucker, doing the right things, artinya melakukan pekerjaan yang benar dengan benar sesuai situasi. Jadi bukan hanya SOP, tetapi situasinya. Saya selalu menggunakan analogi, kalau saya meminta seorang manajer, katakan sajalah namanya Ardi. Ardi menyeberangkan sebuah perahu dari titik A ke titik B. Lalu saya memberikan buku panduan SOP kepada Ardi, dan Ardi membaca buku ini, kemudian dia menemukan, oh, cara menyeberangkan perahu dari titik A ke titik B adalah dayung kiri 2 kali dan dayung kanan 2 kali. Maka, small listeners, kalau Ardi mengikuti SOP itu, maka dia akan tiba di titik B yang menjadi tujuan. Dengan catatan, dalam perjalanan menyeberangkan perahu, tidak boleh ada ombak, tidak boleh ada badai. Karena sekali ada ombak dan badai, maka SOP itu tidak bisa lagi dipakai. Itulah sekarang yang menjadi stresnya para manajer di seluruh dunia, karena disrupsi terjadi di mana-mana, tetapi selama ini mereka hanya belajar bagaimana mengikuti SOP, sehingga dibutuhkan lebih daripada managerial skills, Mas Daril, dibutuhkan leadership skills, bahkan leadership habits untuk bermanuver di tengah-tengah disrupsi, sehingga bukan hanya SOP, tapi mampu bermanuver di tengah-tengah situasi yang bahkan tidak pernah kebayang sebelumnya. Nah, itulah yang kita bicarakan untuk menjadi manajer sekaligus leader yang bisa bermanuver di tengah-tengah kondisi yang perubahannya begitu cepat, Mas Darul. Oke, Itu. baik. Jadi kalau misalnya ombaknya kencang atau gede juga nggak mungkin 2 kali kiri 2 kali kanan gitu ya. Harus ada adaptasinya dengan keadaan tersebut. Oke, baik. Mau ngomong? Ya, ya benar. Ya, karena di tengah Iya ombak benar kan? tertentu, si manajer tadi, si Ardi tadi bisa memutuskan untuk, Iya, oke, untuk ombak yang satu ini saya harus dayung kiri 5 kali. Tapi itu yes. kan tidak ada di dalam SOP, Mas Daril. Betul. Dan itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Dan iya, kalau dia dayung kiri 5 kali nyampe tujuan. Kalau nggak nyampe, nanti kan direkturnya nanya. Owner, pemilik perusahaan nanya, Ardi, lu ngapain? Kok kita nggak capai targetnya? Kamu udah dayung kiri kanan 2 kali belum? Nah, di situ membutuhkan keberanian. Apakah dia bisa mengatakan, bos, pak, bu, coach, untuk situasi kemarin, saya memutuskan untuk dayung kiri 5 kali. Loh, itu kan tidak di dalam SOP. Nah, ini nanti berhubungan dengan budaya di perusahaan itu. Memang kalau budaya di perusahaan itu, setiap kali anggota tim, manajer, karyawan berbuat salah, maka dimarahin, nggak akan berani bermanuver, Mas Daril. Makanya setiap kali perusahaan meminta kami untuk, ayo training, coaching, program leadership, saya tanya dulu, apakah yang akan kita ajarkan itu align, selaras dengan budaya perusahaan ibu dan bapak. Karena kalau tidak align, maka apa yang kita bicarakan tidak akan pernah dipraktekkan anyway. Karena setiap kali mereka mengambil risiko, yang ada dimarahin. Oke, daripada kita dimarahin sama timekeeper program ini, saya break dulu aja ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Selanjutnya kita undang Anda untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Seperti biasa, beliau adalah founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, kemudian Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Kita masih bicara masalah Leadership Habits for Managers bagian yang pertama. Nanti di pekan depan kita akan bahas lagi di bagian kedua sampai di 3 minggu ini. Kita akan betul-betul menggali lebih jauh tentang peran leadership dan juga manajersnya sehubungan dengan sebuah habit atau kebiasaan. Pak Eloy, kita bahas sedikit ya Pak Eloy ya tentang manajemen dan leadership. Kan tadi sempat disampaikan kalau manajemen is doing things right and leadership is doing the right things. Ini kan dua hal yang sepertinya berbeda.
Yang pertama, menentukan bagaimanakah intuisi itu bisa fleksibel terhadap ya entah perkembangan zaman, melihat perkembangan kebutuhan di pasar seperti apa, sehingga ada hal-hal lain yang di luar SOP yang perlu dilakukan. So kalau kita lihat dari sisi tanggung jawabnya antara manajemen dan leadership, ini apakah perlu dilakukan, dan kalaupun perlu dilakukan, apa saja kira-kira bentuk tanggung jawab yang bisa disampaikan Pak Eloy? Oke, Mas Daril, saya akan secara cepat ya, karena ini tidak menjadi fokus utama dari pembahasan kita. Tetapi supaya semua listeners itu bisa mengikuti perpindahan nanti dari management skill kepada leadership skills. Maka saya akan sampaikan ada 4 peran dan tanggung jawab seorang manager. Saya menyebutnya good manager, karena banyak juga bad managers di luar sana, Mas Daril. Bad managers itu berarti mereka tidak melakukan 4 peran dan tanggung jawab yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah manage change, mengelola perubahan. Perubahan terjadi di mana-mana, maka seorang manajer yang baik kerjaannya bukan komplain tentang perubahan itu, tapi mengelola perubahan itu. Bayangkan kalau setiap manajer cabang itu setiap kali para pimpinan memberikan kebijakan yang baru, kerjaan mereka adalah komplain. Anggota tim mereka akan ikut-ikutan komplain. Jadi yang pertama adalah mengelola perubahan. Yang kedua, manage tim, mengelola tim. Maka ini memang membutuhkan kedewasaan tersendiri, dan ada yang disebut sebagai accidental manager. Manajer-manajer yang diangkat di posisi manajer bukan karena mereka siap, tapi karena posisi itu lagi kosong. Lalu pimpinan mengatakan, udah kamu jadi manajer dulu deh. Padahal mereka nggak siap. Itu namanya accidental manager, dan mereka juga tidak diberikan pelatihan. Manage tim. Jangankan mengelola tim 5, 10, 20 orang. Kita di dalam hubungan relasi keluarga suami istri saja, mengelola relasi itu banyak yang babak belur. Apalagi mengelola orang lain dari sukunya beda, agamanya beda, pendidikannya beda, pola asuhnya beda. Ini tentu membutuhkan pelatihan tersendiri. Yang ketiga, manage task. Mengelola pekerjaan. Nah, kalau mengelola pekerjaan ini, yang paling sederhananya ilmu yang digunakan adalah PDCA, Planning, Do, Check, Action. Ada delegation di dalamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seorang manajer yang dikatakan good manager harus menguasai minimal bagaimana dia melakukan planning, bagaimana dia mendelegasikan tugas, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah manage performance. Bagaimana dia mengelola kinerja. Dan mengelola kinerja itu ada hubungannya dengan evaluasi, monitoring. Nah, ada loh manajer yang jago planning, tapi nggak jago melakukan monitoring. Nah, keempat hal ini menjadi semacam roda yang harus terus dipakai setiap harinya oleh seorang manajer, mulai dari manage change, mengelola perubahan, manage tim, mengelola tim, manage task, mengelola pekerjaan, dan manage performance, mengelola kinerja timnya dia, dan baru kemudian nanti kita bicara mengenai leadership habits. Sementara itu, Mas Dario. Oke, baik, baik. Mungkin kita perlu sesi khusus ya untuk bahas masalah itu, Pak Eloy ya. Tapi Ya. begini, Pak Eloy. Setahu saya nih ya kan kita sudah bertahun-tahun bersama di program Smart Motivation. Pak Eloy itu kan senang belajar dari banyak sumber. Ya. Boleh nggak sharing? Selain mungkin dari pengalaman-pengalaman langsung ketika Pak Eloy ketemu dengan tim, melakukan pelatihan, konsultasi di banyak perusahaan. Sebetulnya ada sumber lain nggak sih yang menginspirasi Pak Eloy itu sampai-sampai kok hal ini tuh jadi sebuah beban pikiran positif sendiri yang diseriuskan gitu loh Pak Eloy untuk mengembangkan dan mengajarkan leadership habit. Apa kira-kira inspirasinya? Sosok siapalah misalnya Pak Eloy? Ya, ya, ya. Thank you, Mas Daril. Kata lagu, You Know Me So Well. Ya, memang benar. Saya Iya, senang iya. belajar, Mas Daril. Dan kalau bicara mengenai kita sudah bertahun-tahun bersama di Smart Motivation ini, betul. Kita Ah, mulainya tahun 2013 loh, Mas Daril. betul, betul. Jadi itu sudah berarti um, berapa itu? 12, Itu, 12 tahun. 12, ya, Ya, hampir lebih dari 1 dekade lah ya. Ya, jadi saya memikirkan mengenai leadership habits dan sampai kepada culture transformation itu dari
pengalaman personal karena saya punya kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang saya harus mampu untuk bisa mengubahnya. Dan kemudian juga di dalam membantu mungkin ada 300 perusahaan kali sejak tahun 2005. Dan saya menemukan ada training yang dilakukan di perusahaan A, ada training yang dilakukan di perusahaan B, trainernya sama, materinya sama, durasinya sama, metodologinya sama, pembicaranya sama, fee-nya pun sama. Tetapi kok hasilnya bisa berbeda, dan ketika saya observasi, itu ada hubungannya dengan leadership habits, dan ada hubungannya dengan culture-nya. Nah, jadi itu yang memicu saya untuk kemudian begitu terobsesi dengan pembahasan kita ini. Tapi dari sisi para ahlinya, aduh banyak banget. Itu kalau saya ingat misalnya pertama kali saya membaca buku Charles Duhigg, itu betul-betul mengubahkan saya. Ya, dia menuliskan buku The Power of Habits. B.J. Fogg, ini juga seorang researcher yang sangat ternama. Dia menuliskan buku Tiny Habits. Darren Hardy, The Compound Effect. James Clear, Atomic Habits. Carrie Peterson dan kawan-kawan, Change Anything. Oh, ada satu lagi, Wendy Wood, Good Habits, Bad Habits. Dan Craig Groeschel, aduh ini juga guru saya ini. The Power of Change, The Power to Change, Mastering the Habits That Matter Most. Saya mendengarkan YouTube, podcast, dan pembicaraan orang-orang ini kalau dihitung-hitung kali bukan cuma ratusan jam secara total, ribuan jam. Dan bahkan ada YouTube mereka ini yang satu YouTube, dua YouTube itu videonya saya bisa dengar 10 kali, 20 kali. Dan inilah yang kita bahas Mas Daryl. Khususnya ini ada video-video dari Craig Groeschel tadi yang kemudian di seri-seri pertama ini kita akan bahas. Saya berhutang banyak kepada orang-orang ini karena mereka tuh memberikan seluruh waktunya hanya untuk memikirkan topik ini. Dan sekarang amazingly dengan YouTube, bahkan kita tidak harus bertemu mereka secara langsung, Mas Daryl. Kita bisa memahami sampai mendalam. So, itu beberapa orang yang mengubah hidup saya, dan saya semakin terobsesi untuk membahas ini supaya para manajer di seluruh Indonesia, Asia, dan dunia bahkan itu kemudian bisa membawa 10 kali lebih baik hasil dimanapun mereka bekerja. Demikian Mas Daryl. Baik. Ini banyak sekali ya buku-buku yang sudah dibahas dan juga dibaca oleh Pak Eloy. The Power of Habits, Tiny Habits, kemudian The Compound of Effects. Wah, macam-macam. Tapi kan itu kan secara kisah hanya Pak Eloy yang tahu gitu loh. Karena Pak Eloy yang punya linknya, yang punya kompetensi untuk memahami hal itu. Boleh dong Pak Eloy di-sharing dong kira-kira apa saja kah kira-kira hal yang menjadi esensi dari poin-poin penting yang disampaikan oleh pembicara hebat itu Pak Eloy? Thank you Mas Daryl. Kita mulai dari kutipan ini. Ya. Bahwa kualitas kepemimpinan seorang manajer atau kepemimpinan siapapun sebetulnya adalah cerminan langsung dari kualitas kebiasaan hariannya. Saya ulang. Jadi, kualitas kepemimpinan seseorang, dalam hal ini seorang manajer, itu adalah cerminan langsung dari kualitas kebiasaannya. Jadi, kalau ada seorang manajer bernama Rita di luar sana, dan pimpinannya merasa ini kok kelihatannya kinerjanya dan timnya kok tidak membanggakan. Maka apapun itu merupakan cerminan dari kebiasaan harian dari si Rita dan timnya dia. So, itulah kenapa kemudian kita membahas ini. Karena manajer di seluruh Indonesia, dengarkan baik-baik. You are what you repeatedly do. Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang kali. Suka atau tidak, sebagian besar dari tim Anda, tim Rita tadi, mereka mencerminkan kebiasaan Rita loh. Like it or not. Oke, kapanpun Anda memimpin dengan semangat, penuh antusiasme, ya kan? Integritas, komitmen untuk excellent quality. Sebagian besar ya dari anggota tim Anda akan mengikutinya. Antusiasme, integritas, dan komitmen pada excellent. Tapi sebaliknya, jika manajernya lepas tangan, ya, tidak peduli dengan kualitas, maka anggota timnya juga akan ikut-ikutan juga tidak peduli dengan kualitas. Nah, jadi membahas topik leadership habits ini, saya perhatikan ya Mas Daryl. Dari waktu ke waktu, ada banyak pemimpin khususnya yang baru masuk dunia kerja,
atau baru dipromosikan menjadi tim leader, supervisor, manager, itu cenderung berpikir bahwa oh kalau begitu saya harus menguasai sejumlah besar ya, kebiasaan-kebiasaan besar, kebiasaan-kebiasaan super. Dan di dalam pembahasan kita ini saya mau ingatkan, no, bukan itu yang terjadi. Oke, faktanya adalah setiap hasil atau kesuksesan besar itu ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil. Every big impact or results is a result of small and wise habits. Jadi justru kita akan membahas betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi yaitu dibiasakan. Maka itu nanti menjadi modal kita untuk menjadi pemimpin sekaligus manajer sekaligus pemimpin yang membawa tim kita menjadi juara. Demikian Mas Daryl. Oke, kita break dulu ya. Jangan kenyangkan perut dan pengetahuan kita sebelum kita habiskan sampai dengan sesi terakhir nanti. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit
Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation malam hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Lagu seru-serunya ngobrol. Tadi mohon maaf ya, karena waktunya terbatas, jadi saya harus potong dulu untuk komersial break. Dan kita lanjutkan di sesi ini, sesi ketiga. Pak Eloy, kan tadi udah banyak disampaikan ya tentang apa dan bagaimana yang perlu dilakukan oleh para pemimpin dan juga para leader. Bahkan tadi ada yang mengatakan orang-orang sukses melakukan secara konsisten apa yang orang lain lakukan sesekali. Our habits will make us break us because we become what we repeatedly do. Berarti pengulangan kebiasaan itu akan membuat kita tuh belajar terus dan mencegah kegagalan terulang berkali-kali. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Elo di sesi ketiga ini, kalau memangnya kita punya niat baik, tapi umumnya kan kita gagal melakukannya secara konsisten. Ini kenapa Pak Ele? Kok bisa terjadi gitu loh? Dan kenapa juga kita bisa mulai dengan harapan yang tinggi tapi ya gagal juga dengan sangat cepat? Kan ini sebuah fakta dari kenyataan yang sering terjadi ya dalam sebuah kehidupan perusahaan atau individual, Pak Ele? Ya benar-benar Mas Daryl. Kita kan bisa punya sebuah keinginan. Ya, misalnya saya mau bangun 1 jam lebih awal Oke. supaya tidak uh, mengalami kemacetan di jalan dan bisa tiba di tempat kerja lebih awal dan kemudian bekerja lebih baik. Tetapi kemudian sekali dua kali berhasil, tapi gagal lagi. Ya, itu memang pertanyaannya sih. Iya, iya. Saya membaca dan saya belajar dari para ahli tadi. Ya, dalam hal ini khususnya tadi ada Greg Russell, terus James Clear, Charles Duhigg dan teman-temannya itu. Ada 3 alasan ternyata Mas, dari kenapa seperti itu. Oke, alasan yang pertama berbicara mengenai sistem. Dan Greg Groeschel itu juga mempelajari ini dari James Clear yang kira-kira kalimatnya begini. Kita itu fokus pada apanya, kita mau apa. Tetapi kita tidak mengerti caranya gimana sih. Kita mau untuk bekerja lebih rajin. Tapi untuk kita menjadi lebih rajin itu caranya bagaimana? We don't know. Nah, itu yang membuat kita menjadi gagal di dalam membangun habit tadi. Nah, sekarang kita lihat. Kita fokus pada apa yang ingin kita ubah, apa yang ingin kita lakukan, dan apa yang tidak ingin kita lakukan. Tetapi kita tidak mengerti bagaimana caranya. Kita kutip James Clear ya, yang menuliskan buku Atomic Habits itu. James Clear mengatakan begini, sebagian besar dari kita menginginkan hal yang sama kok. Kita memiliki tujuan yang sama. Apa itu? Kita mau sukses dong. Tetapi kita masing-masing memperoleh hasil yang sangat berbeda. Kok bisa? Contoh, pikirkan tentang hal ini. Setiap tim olahraga ingin memenangkan kejuaraan Mas Daryl. Seperti anak Mas Daryl misalnya belajar taekwondo, pasti ingin untuk menjadi juara. Ya, saya belum pernah mendengar pelatih mengatakan kepada orang-orang yang dilatih, "Well, tahun ini kita ingin berada di posisi terakhir dalam kompetisi yang akan datang." Enggak ada. Iya, Karena iya, iya. atau ketika suami istri ya ada pria wanita menikah lalu mereka mengatakan begini, well, Kak, kita ingin mencoba ya menjalani pernikahan ini selama 5 tahun dan mungkin 7 tahun dan kemudian kita akan berpisah. Nggak ada yang mengatakan begitu. Dalam urusan bisnis misalnya, nggak ada pengusaha, tidak ada pemimpin perusahaan yang kemudian mengatakan kami ingin membukukan keuntungan yang apa namanya itu. Semua orang menginginkan keuntungan, tidak ada yang mengatakan kami menargetkan kerugian di tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi James Clear mengatakan begini, tujuan tidak menentukan kesuksesan. Ini adalah kutipan malam ini, Mas Daryl. Ya, ya. Tujuan tidak menentukan kesuksesan. Sistemlah yang menentukan kesuksesan. Goals do not determine success. Systems determine success. Nah, sistem itu apa? Itu berbicara mengenai rutinitas, itu berbicara mengenai pola, itu berbicara mengenai habits. Nah, kenapa kemudian kita perlu banget membahas ini? Karena tadi kita bisa punya goals, saya menurunkan berat badan 10 kilo.
Tetapi Hmm. tahukah kita bahwa bukan goal itu yang membuat kita akan melakukannya, tapi sistemlah yang membuat kita. Maka kita mau membuat sistem ini supaya para Hmm. manajer seluruh Indonesia bisa menjadi manajer yang 10 kali lebih baik. Yes! Pak Eloy, sebetulnya pola pikir yang disampaikan itu hanya dilakukan secara personal ataupun hanya profesional saja yang melakukan hal itu, Pak Eloy? Karena kan itu kan think big ya sebetulnya ya, dengan visi misi perusahaan. Nah, gimana Pak Eloy? Ya, jadi, nah ini nih. Makanya namanya leadership habits kan. Hmm, hmm. Habits itu di level individu personal, Mas Daril. Oke. Ya kan? Nah, Hmm, habits ini kemudian ketika digabungkan dengan habits atau kebiasaan manajer-manajer lain atau anggota tim di sebuah perusahaan, maka itu menjadi namanya culture, menjadi budaya tim atau budaya perusahaan itu. Nah, kita berpikir beginilah, ada manajer sales atau manajer marketing atau manajer finance and accounting. hmm, hmm. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa kebiasaan si manajer ini, entah dia itu berintegritas, entah dia itu disiplin, atau Hmm. sebaliknya, dia ada bohong-bohongnya nih, atau dia ada malas-malasnya nih. Anggota timnya kan melihat Hmm. kebiasaan personal dari si manajer itu. Dan itu kemudian menjadi pengaruh positif atau negatif kepada anggota timnya. Nah, makanya kita mau mengatakan begini, hai para manajer, memasuki tahun yang baru misal, ya. Kemudian kita punya target, entah 10, 20, 30, 50% target yang baru, good, itu perlu. Karena membuat otak kita menjadi fokus untuk mengejarnya. But, tidak akan sukses. Karena tadi James Clear mengatakan, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems, yang artinya Anda dan saya, high manager bahkan direktur di seluruh Indonesia, Anda dan saya tidak naik ke tingkat tujuan kita, tetapi kita jatuh ke Hmm. tingkat sistem. Sistem apa? Pola kerja kita, rutinitas kita setiap hari. Makanya kita mau beresin si rutinitas harian ini. Dan itu sistem, itu adalah habit. Demikian Mas Daryl. Oke, ini berarti keterkaitannya erat dengan sebuah kebudayaan yang dibentuk ya Pak Eloy ya? Oh ya, ya Ya, dan wow, man, this is good. Ini sebetulnya yang pernah kita bahas beberapa pekan yang lalu ketika kita betul, betul. mengatakan culture is the one thing. Ini Ya, Mas ya. Daryl nyambung aja. Betul, memang Kan? Karena saya memang berpikir gini, benar. dari Ujungnya apa yang adalah itu harus dilakukan, menjadi culture, Mas Daryl. nah, itu dia. Lama-lama akan menjadi culture dan ya makin mengkristal dan juga menguat ya Pak Elo ya. Sangat, makanya saya katakan pun, kalau kita mau membangun kebiasaan manajer yang adalah pemimpin yang relevan dengan perusahaan tertentu, maka perusahaan itu sebetulnya mesti menentukan dulu untuk perusahaan kami di industri ini, kebiasaan kepemimpinan apa sih yang harus dimiliki oleh setiap manajer. Mas Darin, izin saya share sedikit pengalaman di Ya. berbagai perusahaan selama berapa itu, sejak tahun 2005. Ketika Oke. kami diundang untuk memberikan training atau memberikan coaching consulting, saya biasanya menanyakan begini, oke, Bapak Ibu ingin dan butuh untuk kita melakukan program leadership development. Pertanyaannya adalah, di perusahaan Bapak Ibu sebetulnya leadership yang diinginkan itu seperti apa sih? Dan amazingly, banyak yang nggak bisa jawab loh Mas Daryl. Oh iya. Karena bagi mereka begini, udahlah Pak Eloy, yang namanya leadership itu kan kita pingin yang penting hasilnya memuaskan, capai target. Oke, oke. Yang penting mereka bisa memimpin timnya. Itu kan broad banget. Ya, Tadi yang saya bilang, itu tuh namanya goals, itu namanya tujuan, hasil yang diinginkan. Tapi untuk mencapai ke sana, ini kan masih ada sistem yang setiap hari kita mesti bangun. Nah, itu memang yang kemudian menjadi PR dan nggak apa-apa. Untuk itulah kenapa kita hadir untuk membantu klien-klien kita supaya kemudian semua budget yang diberikan untuk people development, leadership development, organizational development, itu tidak seperti garam yang dibuang ke laut. Karena jujurnya setelah saya mendalami ini lebih dari 20 tahun Mas Daryl, banyak training-training itu sebetulnya wasted. Itu sia-sia, gak ada artinya.
hanya gara-gara sekedar memberikan training, tetapi nggak bisa diukur. Sebetulnya, what do you want? Waktu Bapak Ibu mengatakan saya mau manajer dengan keterampilan kepemimpinan, what is it? Apa itu? Nah, itu kemudian nanti masuknya menjadi minimal. Kita kaitkan dengan namanya share values atau core values, nilai inti dari perusahaan itu, dan dikembangkan menjadi budaya. Demikian Mas. Oke. Ini sebenarnya kayak ekosistem ya, yang saling simbiosis ya. Oke, baik. Kita break sebentar, Pak Eloy. Nanti disambung lagi di sesi terakhir. Tinggal sedikit waktunya, tapi mudah-mudahan bisa cukup dimaksimalkan untuk membahas tentang alasan-alasan yang kita singgung di malam hari ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan,
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Nggak kerasa banget ngobrol kita malam hari ini dengan bicara masalah tujuan dan juga visi misi perusahaan sehubungan dengan hal yang kita bahas. Karena keterkaitannya itu erat nih antara sesi kita di pekan lalu sampai dengan sesi ini masih berhubungan dengan leadership habit for managers. Walaupun bagian yang pertama di malam hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Tadi saya sempat menanyakan tentang hal yang berhubungan dengan kegagalan. Karena banyak orang yang mungkin ngerasa secara pribadi udah ngelakuin ini gagal gitu loh. Udah punya niat baik tapi gagal juga melakukan secara konsisten. Terus juga tadi udah punya harapan yang tinggi tapi gagalnya juga cepat gitu loh. Kenapa sih kok kita bisa gagal kayak gitu? Ini ada 3 alasan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Eloy, tapi belum tuntas semuanya. Baru alasan pertama itu sistemnya Pak Eloy ya. Kita make it Pak Eloy, apa saja hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penyebab kegagalan ini? Good. Yang kedua adalah waktu. Oke. Kita tidak melihat hasil atau kemajuan yang cukup cepat. We don't see progress fast enough. Dan itu kemudian membuat kita akhirnya menyerah dan kita tidak lagi melakukan upaya untuk membangun kebiasaan baik itu. Jadi smart listeners, mengapa kita sulit berubah? Mengapa kita sulit membangun kebiasaan? Karena waktu kita mulai, kita tidak segera melihat hasil apapun. Pikirkan tentang kepemimpinan lah ya tentunya ya. Misalnya Anda sebagai manajer ingin membantu salah satu dari anggota tim Anda untuk berkembang. Ya, sehingga Anda memberikan coaching kepada orang ini. Ya, tetapi kemudian setelah coaching ya 1-2 kali, dia memperlihatkan ada perubahan tetapi tidak signifikan. Dan bahkan dia kembali melakukan kesalahan yang sama. Sepertinya tidak ada perubahan signifikan, apalagi perubahan permanen. Lalu Anda berkecil hati karena Anda tidak melihat hasil dan kemajuan cukup cepat sebesar yang Anda inginkan. Dan itulah yang kemudian membuat kita tidak meneruskan upaya itu. Ya, jadi kita menyimpulkan sesuatu yang salah kesimpulan ini sebetulnya bahwa keputusan kecil yang baik, yang bijaksana seperti coaching tadi tidak terlalu berarti. Kebiasaan kecil yang saya coba lakukan ini misalnya olahraga 15 menit setiap pagi atau setiap sore setelah pulang kerja itu tidak memberikan hasil yang signifikan dalam waktu cepat dan itu membuat kita akhirnya putus asa dan tidak lagi Konsisten melakukannya ya. konsisten melakukan. Tapi yang menarik Mas Daryl, itu juga terjadi sebaliknya. Ketika kita melakukan hal yang salah atau hal yang negatif, ketika kita memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan ya atau dalam pekerjaan kita,
kebiasaan buruk itu kan juga tidak langsung merusak diri sendiri, tidak langsung merusak tim dan perusahaan kita kan. Betul. Misalnya seorang manajer kita berikan saja namanya Bayu, punya anggota tim yang selalu terlambat ketika rapat diadakan. Dan si Mas Bayu, si manajer ini membiarkan saja. Karena dia berpikir, udahlah, keterlambatan satu orang tim ini tidak merusak dan tidak meracuni tim dan perusahaan kita kok. Tetapi Anda mungkin memimpin apa ya, dengan kehebatan hal yang lain, tetapi hal yang kecil tadi ketika dibiarkan, ternyata justru dilihat oleh anggota tim yang lain. Dan memang Ah, sebulan 23 bulan pertama terlihat nggak ada masalah. Tapi kemudian nanti di bulan ke-6 Anda baru sadar dan seringkali semua sudah terlambat. Jadi intinya begini Mas Daryl. Kenapa kita tidak konsisten mhm. melakukan perubahan yang baik, membangun kebiasaan? Karena tadi yang pertama, kita tahu kita mau apa, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Sistem. Sistem. Yang kedua, kita tahu kita maunya apa. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan hasil signifikan dalam jangka waktu dekat pendek begitu, kita Mhm. menyimpulkan bahwa oh ini berarti tidak berhasil. Atau oh kebiasaan ini perilaku tertentu berarti tidak merusak. Itu berhubungan dengan waktu. Yang ketiga Mas Daryl, kenapa kita tidak konsisten adalah karena identitas. Nah kalau ini saya sudah sampaikan berulang-ulang kali di uh, Smart Motivation ini. Begini, identitas itu adalah bagaimana saya memandang diri saya sendiri. Bagaimana Mas Daril memandang diri Mas Daril sendiri. Seorang manajer, kalau dia memandang dirinya, aku manajer yang payah. Aku sebetulnya tidak cocok menjadi manajer. Aku tuh nggak punya people skill yang baik. Maka sudah pasti Mas Daril, dia nggak akan mungkin membangun kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Ah, Makanya di kelas-kelas training leadership misalnya, saya selalu mengundang para peserta untuk mengatakan, ketika saya menjawab, who is the leader? Siapa sih leader itu? Maka mereka dengan jempol menunjuk jari, I am a leader. Lalu menunjuk kepada teman-temannya, you are a leader. Lalu mereka membuka tangan, we are all leaders. Why? Karena ketika seseorang memandang dirinya sebagai true leader, tiga mhm. hal akan terjadi. Yang pertama adalah dia akan think higher. Dia itu akan berpikir lebih tinggi. Karena dia memandang dirinya, aku ini leader loh. Kalau aku adalah leader, aku mesti berpikir lebih tinggi daripada anggota tim saya dong. Saya mesti membaca buku, saya mesti mendengar orang-orang hebat, saya mesti ke lapangan, saya mesti tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Think higher. Yang kedua adalah think deeper, juga berpikirnya mendalam. Dan yang terakhir adalah care deeper. Dia akan lebih peduli. Nah, jadi memandang diri sebagai seorang pemimpin itu penting. Um, saya mendapatkan satu kutipan dari para ahli tadi, Greg Russell, um, B.G. Fogg dan teman-temannya itu, bahwa kalimatnya begini, Mas Daryl. Identitas negatif menciptakan kebiasaan buruk. Mhm. Kebiasaan buruk itu memperkuat identitas negatif. Ini nih penting sekali loh. Jadi identitas negatif yaitu apa? Aku nih manajer yang gagal. Aku ini manajer yang biasa-biasa saja. Aku ini manajer yang gak suka belajar. Aku ini manajer yang tidak jago dalam whatever, sales atau apapun. Mhm. Maka identitas negatif tadi itu kemudian menciptakan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Karena dia merasa saya bukan orang yang jago people skill. Maka ketika dia bertemu dengan anggota timnya, dia tidak akan menyapa terlebih dahulu. Dia tidak akan menanyakan kabar mereka. Why? Karena dia udah memandang saya ini kan manajer yang tidak jago di dalam people skill. Dan sekali dia membuktikan bahwa dia itu manajer yang tidak jago, bahkan menjadi orang yang payah dalam people skill, maka kebiasaan buruknya akan diperkuat. Sehingga
ya dia akan menjadi manajer yang nggak akan pernah bisa dekat dengan anggota timnya gara-gara dia memandang dirinya sebagai manajer yang negatif tadi. Sebaliknya, identitas positif membentuk kebiasaan positif, dan kebiasaan positif memperkuat identitas positif. Jadi sebagai penutup, Mas Daril, saya mengundang seluruh manajer di seluruh Indonesia. Mhm. Lihatlah dirimu dulu sebagai leader yang hebat. Ya tapi aku belum hebat. Nggak apa-apa. Nanti bisa sambil belajar. Tapi enroll dulu dirimu. Daftarkan dulu dirimu sebagai manajer yang juga seorang pemimpin dengan kebiasaan yang hebat. When you see yourself as a leader dengan kebiasaan yang hebat itu, maka nanti Anda mau membayar harganya, belajar lebih lagi, bahkan mengulang-ulang pembicaraan kita ini sampai Anda bisa membawa tim menjadi juara. Itu Mas Daril. Luar biasa. Kita harus berhenti sebelum kenyang karena pekan depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana memulai kebiasaan kepemimpinan yang akan meningkatkan pengaruh kepemimpinan kita. Ini bakal seru nih pekan depan nih. Jangan lewatkan ya. Pak Eloy, izin saya nggak minta Pak Eloy untuk ambil konklusi atau review dan juga insight malam hari ini karena kita masih akan bersambung di pekan depan. Saya Daril Adam. Saya Eloy Zaluku, we inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.